Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutmainah Vitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lingkungan serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinanta Yuliati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan membahas suatu kajian topik yaitu daya dukung lingkungan, di mana pada hal ini anggota kelompok 1 ini adalah yang pertama ada Haris Marangga Saputra, yang kedua ada Siti Fatihah, yang ketiga ada Vinanta Yulianti, yang keempat Reza Hotnauli Pane, yang kelima Janvi Putri Artasya, dan yang terakhir Aini Siti Rahmawati. Nah, kemudian untuk topik-topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu pengertian daya dukung lingkungan, macam-macam dan contoh daya dukung lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung lingkungan, serta hubungan dan implikasi daya dukung lingkungan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Haris Marangga. Kepada Saudara Haris Marangga dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Saudari Vinanta Yulianti atas waktunya. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang beberapa garis besar terkait lingkungan. Yang pertama itu apa maksud dari daya dukung lingkungan? Yang kedua, mengapa lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan manusia? Dan yang ketiga, bagaimana jika daya dukung lingkungan riset dan juga kaji bahwa ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini akan membawa kita untuk mencapai kepemahaman dalam daya dukung lingkungan. Baik, next slide. Nah, yang pertama, apa maksud dari daya dukung lingkungan? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Nah, kemampuan lingkungan hidup itu bisa berarti mulai dari kondisi geografis, dari ketersediaan sumber daya alamnya, keanekaragaman hayati yang bisa dikonsumsi dan bisa dimanfaatkan oleh beberapa makhluk hidup, yaitu manusia atau makhluk hidup lain seperti binatang, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain sebagainya, serta keseimbangan antar keduanya. Jadi dalam materi kita kali ini, itu kita akan membahas tentang bagaimana kemampuan lingkungan itu agar bisa mendukung manusia, makhluk hidup, serta bagaimana untuk menjaga keseimbangan antar keduanya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Haris Marangga yang telah memaparkan materi ini dengan baik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aini Sita Rahmawati. Kepada Saudari Aini, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mengapa lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan manusia? Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi hubungan manusia dan lingkungan itu bagaikan kehidupan ikan dalam air. Sejak lahir, tumbuh berkembang, dan dewasa. Manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan manusia, maupun lingkungan sosial budaya. Sehingga wajar jika watak dan perilaku manusia terbentuk oleh keadaan lingkungan.
daya dukung lingkungan akan melampaui batas, sehingga lingkungan tersebut tidak akan mampu mendukung kehidupan dan tidak dapat kembali berfungsi secara normal. Pada kondisi seperti inilah kemudian bencana biasanya akan muncul. Boleh di next, Kak? Yang selanjutnya yaitu cara mempertahankan daya dukung lingkungan. Nah, cara mempertahankan daya dukung lingkungan selain dari rumah, upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat juga kita lakukan di masyarakat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada bercocok tanam dengan bijak, yang kedua menggunakan produk dalam negeri, yang ketiga yaitu menjaga flora dan fauna langka, yang keempat yaitu menjaga kelestarian hutan, yang kelima itu melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, dan yang terakhir yaitu reboisasi atau penghijauan kembali. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Aini yang telah membantu memaparkan materi dengan baik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Fatihah. Untuk kepada Saudari Siti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu jenis-jenis daya dukung lingkungan. Yang pertama ada daya dukung fisik. Daya dukung fisik adalah batasan-batasan yang ditata oleh ruang fisik dan kondisi-kondisi yang diperlukan kawasan pantai atau laut, meliputi ukuran, situasi, kedalaman air, dan lain-lain. Yang kedua adalah daya dukung ekologi, tingkatan di mana pengembangan kawasan menyebabkan perubahan-perubahan nyata dalam ekosistem. Yang ketiga adalah daya dukung produksi. Daya dukung produksi adalah kelimpahan stok lestari pada tingkat produksi maksimum. Dan yang keempat adalah daya dukung sosial, di mana tingkatan pengembangan kawasan berbenturan atau menimbulkan konflik dengan penggunaan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu fungsi lingkungan hidup. Yang pertama ada sebagai tempat untuk mendapatkan makan. Lingkungan hidup menjadi sumber untuk mendapatkan makanan guna memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, tempat untuk beraktivitas. Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain, sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk melakukannya. Contohnya, pada hewan dan tumbuhan juga dapat melakukan banyak aktivitas di dalam lingkungan. Contohnya seperti tumbuhan yang bertumbuh di sebuah lingkungan. Contoh bagi hewan adalah serangga dan berburu. Hewan juga mengandalkan lingkungan untuk berkembang biak dan bermain di sana. Tanpa adanya lingkungan, maka makhluk hidup tidak dapat melakukan aktivitasnya. Hal itu karena tidak ada lagi ruang atau tempat untuk melakukannya. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu sebagai tempat untuk tinggal. Lingkungan hidup dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi makhluk hidup. Karena itu, kita harus selalu menjaga kelestariannya agar kehidupan di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Fatihah yang membantu menjelaskan materinya dengan baik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reza Hotnaulipani. Kepada Saudari Reza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Faktor utama yang mempengaruhi daya dukung lingkungan yaitu air, ketersediaan makanan, kondisi ekologis, dan ruang angkasa. Yang pertama itu ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan di setiap habitat sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu spesies. Contohnya, predator karnivora harus memiliki ketersediaan mangsa, di mana selama mangsa tersedia, mereka biasanya tidak mengalami stres makanan. Tetapi jika mangsanya tidak tersedia, maka mereka akan mengalami stres dan mungkin mengalami kepunahan. Yang kedua, air. Hewan harus memiliki air untuk membantu pencernaan makanan, untuk membantu mengontrol dan mengatur suhu tubuh, dan untuk membantu menghilangkan produk limbah dari tubuh juga.
Biasanya, semakin besar hewan, semakin banyak air yang dibutuhkan untuk menopang sistem organ hewan. Di mana air menjadi langka, makanan juga semakin langka karena tanaman mati, hewan pergi, akan menyebabkan kelangkaan juga. Yang ketiga, kondisi ekologis. Kondisi ini bisa kita sebutkan sebagai bumi, di mana kondisi di dalam atau di sekitar lingkungan juga mempengaruhi daya dukung lingkungan. Misalnya, jika lingkungan terletak dekat dengan populasi manusia, hal ini dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan. Polusi juga dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan. Bencana alam juga dapat mempengaruhi kemampuan suatu lingkungan untuk menopang populasi hewan atau tumbuhan. Yang keempat, ruang angkasa, di mana hewan membutuhkan tempat untuk berlindung dari kondisi yang buruk dan untuk menyediakan tempat untuk bereproduksi dan bersarang. Ruang yang cukup dalam suatu habitat memungkinkan hewan yang menghuninya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menemukan makanan dan air yang cukup. Tanpa ruang dan tempat, hewan tidak dapat memastikan keberlangsungan hidupnya secara baik. Hewan juga membutuhkan ruang untuk istirahat, bahkan untuk bermain dan bersenang-senang bersama dengan anak-anak mereka. Bagaimana jika daya dukung lingkungan telah melampaui ambang batas? Nah, apabila adanya tekanan atau kerusakan yang berlangsung secara terus-menerus, maka suatu daya dukung lingkungan akan melampaui batas sehingga lingkungan tersebut tidak akan mampu mendukung kehidupan dan tidak dapat kembali berfungsi secara normal. Pada kondisi seperti inilah kemudian bencana biasanya akan muncul. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Reza Maulipani atas pemaparan materinya dengan baik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Janvi Putri Artasya. Kepada Saudari Janvi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini dijelaskan tentang dasar penentuan daya dukung lingkungan. Terdapat banyak pendekatan dalam menentukan daya dukung suatu wilayah. Beberapa konsep dalam pengukuran daya dukung lingkungan diantaranya adalah pendekatan carrying capacity ratio, konsep daya dukung wilayah untuk pemukiman, daya dukung lingkungan untuk lahan pertanian, konsep daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung, daya dukung sumber daya lahan, daya dukung sumber daya air, dan sebagainya. Next. Udah lah mertau perla kamera. Udah ini mau selesai terbuat. Udah berapa kali? Jenis daya dukung lingkungan. Yang pertama, kemampuan lahan untuk alokasi ruang. Yang kedua, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Yang ketiga, perbandingan kebutuhan udara. Lingkungan yang seimbang memiliki daya peminjaman dan daya dukung yang tinggi. Daya peminjaman lingkungan yang daya pulih lingkungan untuk kembali ke keadaan seimbang. Sementara itu, daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Cukup yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Janvi yang telah membantu memaparkan materinya dengan baik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi daya dukung atau daya dukung lingkungan. Nah, lingkungan yang seimbang itu memiliki daya peminjaman atau daya dukung yang tinggi. Jadi antara manusia dengan daya dukung lingkungan itu harus sama-sama seimbang gitu. Nah, daya peminjaman lingkungan itu yaitu daya pulih lingkungan untuk kembali ke keadaan seimbang. Jadi misalnya jika daya dukung lingkungan itu sudah terlanjur rusak atau tidak kembali seimbang, maka harus ada daya peminjaman lingkungan yang dilakukan agar lingkungan itu menjadi seimbang gitu. Nah, sementara itu daya dukung lingkungan itu
yaitu kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Nah, tentu saja pada aktivitas manusia ini akan mempengaruhi daya dukung dan daya dukung lingkungan itu sendiri. Nah, contohnya yang pertama itu adalah populasi manusia yang bertambah akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan hidup seperti sandang, papan, dan pangan, sehingga akan terjadi eksploitasi pada sumber daya alam. Jika keadaan ini terjadi secara terus-menerus, maka suatu saat lingkungan akan melewati batas daya dukungnya. Nah, semakin dari tahun ke tahun, populasi manusia ini akan semakin bertambah, sedangkan lingkungan itu akan semakin berkurang gitu. Tentu saja manusia yang semakin bertambah ini, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papannya itu akan semakin bertambah juga. Dan ini akan mempengaruhi sumber daya alam yang ada. Dan jika ini akan terjadi terus-menerus tanpa adanya reboisasi atau perbaikan atau pemulihan kembali agar lingkungan menjadi seimbang, maka ini akan melewati batas daya dukungnya. Kemudian yang kedua, ada kegiatan manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk kemajuan teknologi dan industrialisasi dapat dijelaskan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, maksudnya di sini kita lihat banyak lahan-lahan kosong yang terus dijadikan lahan untuk membangun sebuah pabrik atau sebagainya. Tolong Gitu. jajan, Mabi. Nah, hal ini mungkin ada dampak positifnya, mungkin jadi kurangnya pengangguran karena nanti kalau misal pabriknya dibangun tuh bakal ada penambahan lapangan kerja gitu kan. Tapi tentu saja ini akan berdampak pada sumber daya alamnya. Nah, jika ada pabrik yang dibangun, kemudian jika limbahnya itu mempengaruhi sumber daya alamnya, itu akan membuat ketidakseimbangan yang terjadi gitu. Nah, kemudian ada kegiatan manusia yang merusak lingkungan yang dapat menyebabkan rendahnya daya dukung lingkungan atau menurunnya daya dukung lingkungan sehingga menyebabkan sulitnya kehidupan. Nah, ini terjadi karena sulitnya tercapai keseimbangan lingkungan. Jadi jika manusia ini semakin merusak lingkungan, tentu saja nantinya manusia sendiri itu yang rugi. Maka dari itu ya kita sebagai manusia harusnya mampu untuk menjaga lingkungan sebagaimana tadi dijelaskan pada sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 jelaskan mengenai daya dukung lingkungan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah membantu menjelaskan mengenai apa itu daya dukung lingkungan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.